Mentari terik Saudi membakar kulit. Rani, keringat bercucuran membasahi punggungnya saat ia mengepel lantai rumah majikan yang luas dan mewah. Di sini, dijegal, ia bekerja sebagai TKW, jauh dari rumah dan keluarganya di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Suaminya, Jaka, hanya seorang supir angkot. Penghasilannya pas-pasan untuk menghidupi mereka dan dua anak kecil mereka. Rani mengusap keringatnya dengan ujung kain. Matanya menatap foto keluarga yang usang di dalam dompetnya. Wajah Jaka yang ramah, senyum ceria kedua anaknya, dan rumah kecil mereka yang sederhana. Rasa rindu menusuk kalbu, membuat dadanya sesak. Ia merindukan masakan ibunya, aroma sawah di pagi hari, dan suara riuh anak-anak bermain di depan rumah. Namun, realita memaksanya untuk bertahan. Gaji yang ia kirim setiap bulan, meski sedikit, adalah harapan bagi Jaka dan anak-anaknya. Mereka membutuhkan uang untuk biaya sekolah, makan, dan biaya hidup lainnya. Rani harus bekerja keras, meski harus rela meninggalkan keluarga dan menanggung beban rindu yang begitu berat. Hari-hari Rani di Saudi dipenuhi dengan pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya. Ia harus memasak, membersihkan, mencuci, dan mengurus segala keperluan majikannya. Perlakuan majikannya terbilang baik, namun kesendirian dan kerinduan yang mendalam tetap menghantuinya. Ia sering menghabiskan waktu malam dengan memandangi langit berbintang, membayangkan dirinya sedang duduk di teras rumah bersama Jaka dan anak-anaknya. Suatu hari, Rani menerima telepon dari Jaka. Suaranya terdengar lelah dan cemas. Salah satu anaknya, si kecil Budi, sakit keras. Demam tinggi dan batuk yang tak kunjung sembuh membuat Budi harus dirawat di rumah sakit. Jaka kehabisan uang dan ia tak tahu harus berbuat apa. Rani terdiam, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah bekerja keras di negeri orang, namun tetap tak mampu melindungi keluarganya. Ia harus segera pulang. Ia harus berada di sisi Budi dan Jakan, namun bagaimana caranya? Kontrak kerjanya masih panjang, dan ia harus membayar sejumlah uang jika ingin pulang sebelum waktunya. Rani berada di persimpangan jalan, di antara kewajibannya sebagai TKW dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. Rani termenung di kamar kecilnya, memegang era ponsel yang masih menampilkan foto keluarga. Suara tangis Budi masih bergema di telinganya. Ia harus segera mencari solusi, namun jalan keluar tampak begitu samar. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Aisyah, majikannya, mengetuk pintu. Aisyah, seorang wanita paruh baya yang ramah dan baik hati, menawarkan bantuan. Ia telah memperhatikan kesedihan Rani beberapa hari terakhir. Aisyah menawarkan untuk membiayai pengobatan Budi dan membantu Rani pulang ke Indonesia. Namun, dengan syarat. Syarat ini, Aisyah membuat Rani tercengang. Aisyah ingin Rani menikah dengan putranya, Faisal. Faisal, seorang pemuda tampan dan kaya, bekerja di perusahaan minyak milik keluarganya. Aisyah berjanji akan memberikan Rani kehidupan yang lebih baik dan memastikan masa depan Budi dan keluarganya terjamin. Rani merasa dilema. Ia sangat mencintai Jaka, suaminya. Ia tak pernah membayangkan akan menikah lagi. Namun, di sisi lain, ia tak bisa membiarkan Budi menderita. Ia harus memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia harus mengambil keputusan yang sulit di antara kesetiaannya pada Jaka dan kebutuhan keluarganya. Rani menghabiskan beberapa hari untuk merenungkan tawaran. Aisyah, ia menulis surat kepada Jaka, menjelaskan situasi yang sedang dihadapinya. Ia meminta nasihat dan petunjuk dari suaminya. Ia berharap Jaka bisa memahami keadaannya dan memberikan restu. Surat itu ia kirim melalui agen penyalur TKW dengan harapan sampai dengan cepat. Sementara itu, Faisal mulai menunjukkan perhatiannya kepada Rani. Ia sering mengajak Rani berbicara, menunjukkan keseriusannya. Faisal adalah seorang pemuda yang baik hati dan perhatian. Ia memahami bahwa Rani sedang dalam keadaan sulit dan mencoba untuk memberikan dukungan. Ia tidak memaksa Rani, namun ia menunjukkan ketulusan perasaannya. Rani merasa hatinya terbagi dua. Di satu sisi, ia masih mencintai Jaka. Di sisi lain, ia tergoda oleh tawaran Faisal dan Aisyah. Kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya adalah hal yang sangat ia inginkan. Namun, bagaimana dengan kesetiaannya pada Jaka? Bagaimana jika Jaka menolak untuk melepaskan Rani? Rani harus segera mengambil keputusan.
sebelum hatinya semakin terpecah belah. Beberapa minggu berlalu, surat balasan dari Jaka belum juga datang. Kecemasan Rani semakin menjadi. Ia merasa terombang-ambing di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena telah mempertimbangkan tawaran Faisal. Di sisi lain, ia juga merasa terbebani oleh tanggung jawabnya terhadap Budi dan keluarganya. Suatu pagi, Rani merasa pusing dan mual. Ia menyadari sesuatu yang tak terduga. Ia melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Rani hamil. Namun, bukan anak Jaka. Bayi yang dikandungnya adalah anak Faisal. Rani merasa hancur. Rasa bersalah dan penyesalan menghantamnya. Ia telah mengkhianati Jaka, suaminya. Ia telah melanggar janji setia yang telah ia ucapkan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa tak pantas untuk hidup. Rani mencoba untuk menceritakan semuanya kepada Andy, Aisyah dan Faisal. Ia merasa perlu jujur. Meski ia takut akan konsekuensinya, Aisyah tampak terkejut. Namun ia tetap bersikap tenang. Ia mengatakan bahwa ia akan tetap membantu Rani dan bayinya. Faisal, meski tampak kecewa, tetap menerima Rani dan janin yang dikandungnya. Ia berjanji akan bertanggung jawab. Namun, Rani tetap merasa tidak tenang. Ia masih memikirkan Jaka. Ia masih mencintai Jaka, meski ia telah mengkhianatinya. Ia merasa harus memberitahu Jaka tentang kehamilannya. Ia menulis surat lagi kepada Jaka, menceritakan semuanya dengan jujur. Ia memohon maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia berharap Jaka bisa memaafkannya. Rani menunggu balasan surat dari Jaka dengan penuh harap dan cemas. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehamilannya semakin besar, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu lagi. Namun, bayangan Jaka dan rasa bersalahnya tetap menghantui pikirannya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan ia harus siap menerima apapun yang akan terjadi. Kehidupannya telah berubah selamanya, dan masa depan tampak begitu tidak pasti. Beberapa bulan kemudian, surat balasan dari Jaka akhirnya tiba. Isi surat itu membuat hati Rani bergetar. Jaka memaafkannya. Ia mengerti situasi sulit yang dihadapi. Rani di Arab Saudi, ia juga menerima anak yang dikandung. Rani sebagai bagian dari takdir mereka. Jaka meminta Rani untuk pulang, dan ia akan menerima Rani dan anak-anaknya dengan tangan terbuka. Rani merasa lega dan bahagia. Beban berat di dadanya sedikit terangkat. Ia segera mempersiapkan kepulangannya ke Indonesia. Beberapa minggu kemudian, Rani tiba di Indonesia, membawa dua bayi kembar yang lucu dan menggemaskan. Bayi kembar itu, sepasang anak laki-laki, sehat dan tampan. Di bandara, Jaka dan Budi sudah menunggu dengan penuh harap. Budi, yang sudah sembuh dari sakitnya, berlari menghampiri Rani dan memeluk kakinya. Jaka menatap Rani dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa haru, sedih, dan sedikit kecewa yang terpancar dari matanya. Namun, ia tetap memeluk Rani dan mencium keningnya. Kehidupan Rani di Indonesia tak semulus yang dibayangkan. Budi menerima kehadiran adik-adiknya dengan senang hati. Namun, ada sedikit ketegangan antara Rani dan Jaka. Jaka masih merasa sedikit sakit hati atas pengkhianatan Rani. Ia berusaha untuk menerima, namun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, saat Rani sedang menyusui bayi kembarnya, Jaka datang dan duduk di sampingnya. Ia menatap Rani dan bayi-bayi itu dengan tatapan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa Rani telah berkorban banyak untuk keluarganya. Ia telah bekerja keras di negeri orang, menanggung rindu dan kesedihan demi masa depan anak-anak mereka. Jaka menggenggam tangan Rani. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku seharusnya lebih mengerti dan mendukungmu." Rani menangis. "Aku juga minta maaf, Jaka," jawabnya. "Aku telah membuat kesalahan besar." Jaka memeluk Rani erat-erat. "Kita harus memulai lagi," katanya. "Kita harus membangun keluarga kita kembali." Kehidupan mereka memang tak mudah. Namun, cinta dan pengorbanan mereka satu sama lain mampu mengatasi segala rintangan. Rani dan Jaka belajar untuk saling memaafkan dan membangun kembali keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa keluarga adalah segalanya. Bayi kembar mereka, yang awalnya menjadi sumber konflik, akhirnya menjadi perekat yang memperkuat ikatan keluarga mereka. Mereka hidup sederhana, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kisah Rani menjadi bukti bahwa cinta dan pengorbanan mampu mengatasi segala kesulitan dan perbedaan. Tamat.